Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reksihar Paramanda dengan nomor induk mahasiswa 34031802008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis operasi data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Tujuan dari siklus produksi adalah mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktiva tetap dengan baik, menjaga ketersediaan barang dalam proses dan aktiva tetap, juga mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien. Produksi terdiri dari 4 aktivitas dasar. Yang pertama, desain produk. Tujuan aktivitas ini adalah mendesain sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi secara meminimalkan biaya produksi. Beberapa kriteria ini saling bertentangan satu sama lain hingga membuat desain produk merupakan tugas yang menantang. Yang kedua adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan aktivitas ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pemesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek, menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Yang ketiga adalah operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda dengan berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otorisasi. Yang di langkah terakhir ini adalah siklus produksi akuntansi biaya. 3 tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Dokumen yang digunakan. Yang pertama adalah surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga adalah daftar kegiatan produksi, nomor 4 bukti permintaan pengeluaran barang gudang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, yang keenam adalah kartu jam kerja, yang ketujuh laporan produk selesai, yang kedelapan bukti nominal, dan yang terakhir bukti kas keluar. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang satu lagi. Sekian. Perkenalkan, nama saya Asep Dendi Gustian dengan NIM 3403180175. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait dalam siklus produksi. Dalam siklus produksi, perusahaan melibatkan 5 fungsi. Yang pertama, fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang berproduksi secara massal, order produksi umumnya ditentukan bersama dalam rapat bulanan antara fungsi pemasaran dan fungsi produksi. Fungsi penjualan melayani order dari langganan berdasarkan persediaan produk jadi yang ada di gudang. Yang kedua, fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya, yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Rencana produksi dituangkan oleh fungsi ini dalam dokumen daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Yang keempat, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang digudangkan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan.
Pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk pesanan tertentu dilakukan oleh fungsi ini dalam kartu 26 harga pokok produk. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dicatat oleh fungsi ini dalam kartu biaya. Materi selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus produksi. Yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Yang kedua, jurnal umum. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Yang keempat, kartu harga pokok produk. Yang kelima, kartu biaya. Itulah pemaparan dari materi siklus produksi. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih.